Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita pada UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oke, pada video ini kita bakal meneruskan dari pasal 21 hingga insya Allah ke pasal 40. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Pasal 21, setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. Penjelasannya tidak ada. Kemudian bagian kedua, untuk bagian kedua ini tentang pengawasan. Pasal 22 ayat 1, Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penggunaan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ayat kedua, untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Ayat 3, dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. Penjelasannya untuk pasal 22 ayat 2, dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan koordinasi dengan pemimpin instansi yang bersangkutan. Ayat ketiga, ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan dari pasal 13 ayat 1. Kemudian pasal 23, pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus dan untuk itu pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah. Maksudnya ini lembaga khusus yang dibentuknya oleh pemerintah ya untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian dampak lingkungan. Dan pasal 24 ayat 1, untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ketiga, setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. Nah, ini dia. Ya, jadi pengawas itu wajib memperlihatkan surat tugasnya ya, surat tugas untuk melakukan tadi itu pengawasan dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut. Nah, ini ayat ketiganya penjelasannya dari pasal 24. Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, selanjutnya bagian ketiga, sanksi administrasi. Pasal 25 ayat 1, gubernur atau kepala daerah tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Ayat kedua, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diserahkan kepada bupati atau wali kota Madya atau kepala daerah tingkat 2 dengan peraturan daerah tingkat 1. Ayat ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat keempat, paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kelima, tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Kemudian kita masuk ke pasal 26 ayat 1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 5 serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk ke pasal 27 ayat 1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Ayat kedua, kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
Tiga, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan karena merugikan kepentingannya. Nah, ini penjelasannya ayat 1. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Ini maksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya. Misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian kita masuk ke bagian kelima, audit lingkungan hidup. Pasal 28, dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Nah, penjelasannya dari pasal ini, audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Kita masuk ke pasal 29. Ayat 1, Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ayat kedua, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan perintah yang dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Ayat keempat, jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Menteri. Ayat kelima, Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, penjelasannya untuk pasal 29 ayat yang kelima adalah hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan umum sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkan. Kita masuk kepada bab ke-7, penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Bagian pertama tentang umum, pasal 30 ayat 1, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ayat kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat ketiga, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penjelasannya untuk pasal 30 yang ayat 1, biasanya ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Kemudian, penjelasan ayat ketiganya, ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. Bagian kedua, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Ini penjelasannya lagi lebih rincinya lagi ya. Pasal 31, penyelesaian sengketa di lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulanginya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk penjelasan dari pasal ini adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindak tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Kemudian pasal 32 dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
penjelasannya, pasal 31, untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk satu. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus satu, disetujui oleh para pihak yang bersengketa, dua, tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, ketiga, memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan, keempat, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. B. Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. Selanjutnya kita bahas pasal 33 ayat 1. Pemerintah dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berfungsi bebas dan tidak berpihak. Yang kedua, ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian kita coba baca penjelasannya dari pasal 33 ini. Penjelasannya yang ayat 1, lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dimaksudkan sebagai pelayan publik. Ayat keduanya sudah cukup jelas. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Kali ini kita membahas yang tentang pengadilan, melalui jalur pengadilan ya. Paragraf 1 mengenai ganti rugi. Pasal 34 ayat 1, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Ayat kedua, selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. Kemudian penjelasan dari pasal 34 ini untuk yang ayat satunya, ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Misalnya perintah untuk satu memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Yang kedua, memulihkan fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian untuk penjelasan ayat keduanya dari pasal 34 ini adalah pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Iya ya, karena ini kan pencemaran lingkungan, jadi kalau semakin lambat ini penyelesaiannya, maka pencemarannya juga akan semakin besar kerusakan lingkungannya seperti itu. Oke, kita masuk ke paragraf kedua mengenai tanggung jawab mutlak. Pasal 35 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kedua, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh satu alasan di bawah ini.
A. Adanya bencana alam atau peperangan, atau B. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau C. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya kita bahas tentang pasal ketiganya, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya, ayat ketiganya. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Kemudian ini dia penjelasan untuk pasal 35. 35 ayat 1 penjelasannya. Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Untuk penjelasan ayat ketiga, yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan pemerintah ya. Jadi pihak ketiga ini misalnya ada kesalahan dari pemerintah atau perbuatan persaingan curang gitu dari kompetitor, dari industrinya itu ya, seperti itu. Kemudian masuk ke paragraf ketiga, daluarsa untuk pengajuan gugatan pasal 36 ayat 1, tenggang daluarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ayat kedua, ketentuan mengenai tenggang daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi yang ini tidak berlaku jika memang terjadinya pencemarannya itu diakibatkan oleh usaha atau kegiatan itu yang menghasilkan B3 ya, bahan B3 ini, bahan berbahaya dan beracun ini karena sangat merusak lingkungan hidup ya khususnya. Dan ini sudah cukup jelas, tidak ada penjelasannya untuk pasal 36. Kita masuk ke pasal 37 kalau gitu ya. Pasal 37 paragraf 4, hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Pasal 37 1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat. Ayat kedua, jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut yang bagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian penjelasan dari pasal 37 ayat 1 yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian pasal 38 ayat 1 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat kedua, hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali biaya atau pengeluaran real. Ayat ketiga, organisasi lingkungan hidup untuk
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila memenuhi persyaratan A. Berbentuk badan hukum atau yayasan. B. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang C. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kemudian penjelasan untuk pasal 38 ini untuk ayat satunya sudah cukup jelas ya. Ini sudah cukup jelas bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian. Itu jelas ya. Kemudian untuk ayat keduanya ini penjelasannya ini. Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lainnya yaitu 1. A memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, atau B, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Yang C, memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolahan limbah. Ini ya. Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran real adalah biaya yang nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup. Nah, ini penjelasan dari pasal 2 yang ini ya. Jadi nggak bisa jadi tuntutan dari atau gugatan dari organisasi lingkungan hidup tidak dapat dilakukan dengan melakukan membayar ganti rugi, nggak bisa ya. Jadi tetap apa adanya instansi pemerintah ya. Kalau di sini instansi pemerintah atau pengadilan dari pihak pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu gitu ya kepada si pihak yang melakukan kerusakan atau kerusakan lingkungan hidup itu gitu. Jadi tidak bisa melakukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian itu nggak bisa dari organisasi lingkungan hidup, tidak bisa. Jadi harus dari pemerintah. Kemudian juga boleh juga melakukan tuntutan untuk atau gugatan untuk melakukan perbaikan pada sistem pengolahan limbahnya. Ayat ketiga penjelasannya, tidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi lingkungan hidup diakui melalui ius standi untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. Jadi nggak semuanya bisa ya, jadi dia harus memang harus diakui dulu nih, jadi organisasi lingkungan hidup itu harus diakui dulu memiliki ius standi gitu untuk mengajukan gugatan. Jadi nggak sembarangan lingkungan hidup gitu ya, karena memang harus mungkin secara administratifnya terdata di pemerintah, seperti itulah teman-teman ya. Kemudian pasal 39, tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. Kemudian pasal 40-nya kita masuk ke bab 8 ya, penyidikan. Pasal 40 ayat 1. Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas tentang jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat kedua, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Yang B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Yang C. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup. D. Melakukan pemeriksaan atau pembukaan catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan seterusnya seperti pada ini ya, pasal-pasal ini. Kemudian ayat ketiganya, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penyidik pejabat polisi negara
Republik Indonesia. Ayat keempat, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kelima, penyidik tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, teman-teman semua, ini dia adalah pembahasan kita yang terakhir pada video part 2 ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud, diridhoi Allah, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.